من أبلغسنا وأساتذتنا في معين الرحمن أساس من وقف هذا المسجد من الرحمن ومن عبد الله فيه من عبدهم مصدقين عليه والقائمين بحقوق ثابتا ونحيفا وما تمسكرين عن سبب الإجارية وقف صدقه infak ibadah wa rahman meninggalkan dari kemenangan setelah hidup penjenengan الحاضرين منا والسامعين والشاهدين وصولهم وفرعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة ثم فتح لنا ولكم ولوالدينا مشايخنا خاصة لوالدتي وحامية مشايخنا مما أبنياء الحبيب زين الحسن ظاهر وإخوانه وأبنائه وصنع على والحبيب زين إبراهيم وصنع والحبيب حسن بن أحمد الكاف istilah yang sepupu penjenengan guru kita yang saat ini kota sekundar wonten alam dunya Allah yahfazuhum wa yansuruhum wa yubarik fihim wa fi auladihim wa yu'ayiduhum bin nasr wa ta'yid Allah yarzuquhum as-sihah wa salamah wal afiyah wa tawlan 'amal wa sa'adah fi din wa dunya wal akhirah ma'ana niyyat Allah yaghfir dhunubana wa yaghfir 'uyubana wa yusahhil umurana wa yahsin maqasidana wa yaqdi bi hayatina wa duyunina ويفتح علينا وعليكم وعلى أولادنا وتلامذتنا وذريتنا أحبابنا فتح العارفين ويهدينا إلى سواء السبيل ويوفقنا لما تحب وترضى ثم على أن الله ينور قلوبنا وغادرنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى والموت على دين السلام والإيمان إلى محنة ولا امتحان بحق سيدي ولا تعدلان خصوصا يستوي putra wayah kula panjenengan min yaumina hadza ila yaumil qiyamah Allah yaj'alhum syuhada mubarakin 'alimin 'amilin mujahidin fi sabilil muhibbin li rasulih hafizin min kalamika al-maknun wa kitabika al-mahfuz yaj'alhum barin lana qurrata a'yun lana wa li sayyidil mursalin Allah yutawwil a'marana wa a'marahum fi ta'atika wa ta'ati rasulika al-karim ويوسع رزقنا ورزقهم من الحلال ويصحح جسدنا وجسدهم يفصل ألسنتنا وألسنتهم بقراءة القرآن والأحاديث بركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعم البركة لأبناء المسلمين وبناتهم ثم على نية أن الله يشفي أمراضنا وأمراض المسلمين ويشفي مرضانا مرضى المسلمين تعليق pula panjenengan sedaya bukit yang sepuh pula panjenengan lan sedaya keluarga ingkang saat menika diberikan berkah kalian Allah Subhanahu wa taala Allah yashfina wa iyyahum shifaan taman ajilan la yughadiru sadaman wa la alama habibil mahbub sallallahu alaihi wasallam Allah yafrih bina qalbi habibina Muhammad waj'alna wa iyyahum min ulamaihi al-'amilin wa min awliyaihi adh-dhakirin min 'ibadihi as-salihin min al-'abd al-mukhlisin ويتغشانا وإياهم بالرحمة والمغفرة ويختمنا ولهم بالحسنى بعد أمر طويل في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم kami Indonesia berkenan أن الله يجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويدفع عنا وعنا عن بلدنا ومساجدنا ومعاهدنا مدارسنا وعن بلادنا أندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين الوباء والفحشاء والفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن وعلى هذه النية الصالحة وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة على ما نوى أسلافنا وجنة صالحون الله يدخل نيتنا في نيتهم وإلى حضرة النبي المصطفى محمد بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid bihi lisani wa hdil qalbi bihaqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanak la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin dan muhtaramin, para masyayikh, para sepuh, para kiai, para tokoh masyarakat yang tansah kula muliakan, para bapak, ibu, hadirin wal hadirat rahimahumullah. Alhamdulillah, dan menika Allah Subhanahu wa taala tansah paring kegiatan kesehatan kesempatan dengan kula panjenengan, mugi Allah tetapkan iman Islam kula panjenengan sehingga kita saged sareng-sareng nindakaken jejibah kula panjenengan salat fardu, ugi talabul ilmi, ugi Allah Ta'ala tansah
meliputi sedaya amaliyah kula panjenengan menika kelawan rahmatipun ing tebih wonten yaumul kiamah saged kita rasaken munggah barokah manfaatipun amin ya rabbal alamin. Moga sarana kita terus akan ing kula panjenengan mengkaji menapa ingkang dados jejibah kula panjenengan saking ilmu ingkang tentunipun wajib kula panjenengan ngertosi. Kalau ini kita sampun bahas ketik tentang toyo kegandengan kalian hukumipun sesuci kula panjenengan. Alhamdulillah kemarin kita mendapatkan keterangan tentang pembagian air. Ada kalanya air itu adalah suci dan mensucikan, dan air ini yang bisa kita gunakan untuk sesuci, baik itu bentuknya wudhu, mandi, cuci baju, ngepel, tempat-tempat yang butuh kesuciannya dan sebagainya. Itu hanya air yang suci dan mensucikan. Dengan bahasa lain adalah air mutlak yang bisa kita gunakan. Jelas kata nggih? Kata lajeng angka kalih kalau ini menika toyo ingkang suci tapi mboten saged nyuceni. Ing antawisipun contone inggih menika air mustakmal. Mustakmal niku lek diterjemahne penake mawon senten. Nah, bekas napa mustakmal suci, tetapi air itu tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Air napa namanya mustakmal, banyu bekas. Nah, yang kedua kemarin bagiannya adalah air mustakmal. Kemudian pemahaman dari mustakmal adalah mastu'mila fi fardhu thaharah, air yang digunakan untuk kefarduan thaharah. Kefarduan thaharah ini rupine mirni ingkang sampun kita bahas, bisa wudhu, bisa mandi, bisa membersihkan najis, mencuci pakaian yang memang terkena najis dan seterusnya. Ini ku namanya kefarduane apa? Thaharah. Nah, tetapi air mustakmal ini, toyo mustakmal ini wau pada akhirnya dihukumi mustakmal, tidak bisa digunakan untuk bersesuci dengan beberapa syarat. Satu, an yakuna qalilan, banyu mustakmal ini sekedhik. Lek titik berarti banyu ini panggah suci tapi mboten saged dipergunakan kangge sesuci. Kalau dikatakan banyunya titik berarti lek akeh siji. Nah, lek toyone kathah berarti benten hukume mangke. Kalau sudah airnya itu banyak, walaupun itu air mustakmal, maka akhirnya air itu hilang sifat mustakmalnya menjadi air mutlak. Misal nih, banyu bekas wudhuke teng mriki niki misalnya, jenengan siasati misalnya dilekne teng kolaman misalnya. Jelas nggih? Nah, ini kan bekas wudhu nggih. Bekas wudhu dialirkan, dimasukkan ke satu kolam. Ketika air yang di kolam tadi masih kurang dari 2 kula, berarti air itu hukumnya tetap mustakmal. Lek jenengan badhe lebet masjid mriki keng Jawi misale supune jenengan kenging najis, terus jenengan nyemplung teng kolam niku, toyo niku malah dadi napa? Nggih, kota najis akhirnya. Tapi lek ternyata ilenan bekas wudhu niku wau sak dibanding nempel teng pundi? Teng kolam niku wau kok jumlahe kathah sudah lebih dari 2 bulan, maka tercabut status mustakmalnya sehingga air itu berubah menjadi tahir mutahhir, suci dan mensucikan. Maka hati-hati, sebagian masjid ada yang modelnya itu pakai kolaman enten sing boten. Dengarnya kan betul pakai kolaman, ya. Ada yang pakai kolaman, ada yang tidak. Sing penting dijogo kesuciane, ngoten mawon. Dan tolong dihapuskan. Oh iki masjid wong NU, apa tandane? Nek kolamane ora kena. Nggih. Nah,
Boten saged ngoten niku. Wah iki mesti wong Muhammadiyah iki. Tanya kok ngono. Ora nek polamane tempat wuduke boten saged ngoten niku. Nggih. Paham nggih? Nah, hapuskan image yang seperti ini. Ya, karena kita juga sebab memang itu bukan pembahasan tentang organisasi di materi, tapi itu adalah ilmu ya yang lepas daripada organisasi. Nah, monggo silakan tidak menggunakan sistem pola monggo, tetapi ini wow, yang penting dijaga kesucian ini. Nah, ini mau contoh nih, umpami bangunan bekas wudhu niku diilekne mlebu ning kolaman, atau nggih. Nah, ketika airnya di kolam itu masih kurang dari 2 ulah, maka karena tadi itu bekas wudhu, airnya mustakmal. Krono mustakmal boten saged dipun ginakaken kangge suci. Contohnya gini wau, jenengan badhe mlebet teng masjid mriki dalam keadaan kaki terkena najis. Kemudian nyemplung teng banyu kolam sing dereng enten 2 ulah niku wau, maka akhirnya air yang ada di kolam tadi berubah menjadi mutanajis. Jenengan mlebu masjid ngriki sak masjid tadi. Tapi kalau air itu sudah lebih dari 2 ulah, walaupun kaki penjenengan terkena najis, setelah penjenengan cuci di kolam itu dengan syarat air di kolam tadi tidak berubah sifatnya, maka kaki penjenengan menjadi suci. Karena kalau sudah lebih dari 2 ulah, hukum air yang ada di kolam tadi walaupun itu hasil dari aliran bekas wudhu, jelas ya. Maka ketika sudah lebih 2 ulah, airnya itu terkabut mustakmalnya. Jangankan yang bekas wudhu itu suci loh, bekas wudhu itu suci. Jangankan yang bekas wudhu, yang najis sekalipun ketika mutanajis, bukan yang najis, yang mutanajis. Benten lek najis itu contohnya, mohon maaf ngapunten, banyu sing najis itu contohnya tipis. Nah, niku najis. Arep piye-piye lah najis ini. Nggih. Buka pensucian air seni. Mboten enten. Tak bisa. Karena memang airnya najis. Tapi kalau air yang terkena najis itu mutanajis. Air yang terkena najis. Banyu jeding keceblokan kena cecak namine napa? Air mutanajis. Air yang terkena najis. Hukumnya ini najis panjang. Nah, jangankan yang mustakmal. Lewat mustakmal ini contohnya ini bekas wudhu nih, mustakmal. Mustakmal itu suci apa badan? Suci. Tapi ketika terkumpul dalam satu kolam, lebih dari 2 ulah, maka hukumnya bisa mensucikan. Tetapi kurang dari 2 ulah tidak bisa mensucikan, hanya sebatas suci. Jelas? Gamblang ini. Yang mutanajis juga demikian. Jangankan yang hanya mustakmal itu suci. Yang mutanajis saja ketika dikumpulkan dalam satu tempat, maka tercabut sifat najisnya sehingga berubah menjadi air yang suci, mensucikan. Contoh, enten toyo teng 100 timbo. Banyu nang 100 timbo niku kabeh kena najis. Jenengan cemplungi misalnya kalau tak siji plung ada misalnya. Jelas ya? Berarti air sing teng 100 timbo niku wau hukumnya napa? Mutanajis ya. Karena terkena najis. Dan jenengan badhe wudhu, gak ada air kecuali hanya itu airnya. Kalau jenengan wudhu dengan air yang dalam timba tadi, saged enggak kira-kira? Enggak bisa, karena airnya apa? Mutanajis. Gimana caranya supaya bisa punya wudhu dengan air itu? Diambil dulu najisnya. Lek enten wujude. Nggih, lek enten wujude, lek mboten enten wujude, lek enten wujude diambil dulu. Sebisa mungkin. Paham ya? Lah bibar ngoten banyu teng 100 timbo niku wau
jenengan kelompokne dadi siji, dicemplungne teng jeding nggih, didadosne setunggal dengan catatan setelah jenengan kumpulkan jadi satu wadah, jumlah air tadi sudah mencapai 2 kulah. Lek pun luwih 2 kulah, maka air yang tadinya mutanajis terkena najis tadi akhirnya malih jadi tohir mutahhir, suci dan mensucikan. Air itu pada akhirnya bisa panjenengan gunakan untuk bersesuci, nggih adus keneh, nggih wudu oke, nggih ubah-ubah nggih angsal, nggih nguceni, nggih ngepel nggih. Paham nggih? Jelas iki? Dan ini diambil oleh para ulama permisalan kula panjenengan sholat jamaah. Jelas? Nang atinya wae dhewe iki ana regete. Nggih ta mboten? Di hati kita masing-masing iki ana najise. Najis sombong, najis iri, najis hasud, najis riya, najis ujub, najis cinta dunia, najis cinta pujian, najis cinta kedudukan, najis ini itu dan sebagainya. Gitu betul. Ibarat niku wau banyu neng timbo sing kena najis, nggih, lek digawe wudu namung cul-culan sak timbo tok niku wau, ya akhire mboten saged suci, malah rotona najise. Tetapi setelah dikumpulkan jadi satu, kula jenengan sing nggawa najis dhewe-dhewe iki lho. Nggih, najis kula nggih enten, masing-masing kita punya najis sendiri-sendiri. Satu di antara kita yang lainnya mungkin berbeda. Ngelumpuk dari siji teng masjid niki perlune salat jamaah, termasuk ugi kumpul-kumpul majlisan ngaten menika, entah itu untuk berzikir bersama, entah itu untuk ngaji bersama, entah itu untuk bersolawat bersama, kumpul-kumpul bareng kalian muslimin muslimat sanesipun menika. Ini ibarat kula panjenengan banyu sing teng timbo kena najis niku wau disatukan menjadi satu, akhirnya menjadi suci. Harapannya ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan lagi memandang najis yang ada di hati kita, tetapi Allah memandang setelah disatukan menjadi satu, pada akhirnya akan menjadi suci. Berkahnya apa? Berjamaah. Alhamdulillah. Maka hati-hati, jangan sampai nopo karena satu hal yang remeh ya, apalagi hanya karena yang sepele, maka akhirnya kalau panjenengan meninggalkan nopo sholat berjamaahnya. Nih, bismillah niat sampai kalau panjenengan suwan datang asani Allah Taala, kita niat sami-sami untuk melaksanakan sholat kita dalam keadaan nopo berjamaah. Gila badan, siap nih. Kadang kok enten lunga bareng budal kok panggonan padha, tujuane yo siji, numpak mobil yo mobile kok padha sak mobil. Giliran mampir teng masjid wayahe salate dhewe-dhewe enten. Budale padha, napa niki budale anu mawon, lupa ndami Mbah mawon. Wape budal modalane Mbah Ti, rombongan naik elaf, rombongan naik apa? Mobil bareng-bareng arep dolan mulai dulure, mampir nang masjid dan musola salat, giliran ngriku salate dhewe-dhewe enten sing ngaten iki. Teko wonge. Mugi-mugi ban iki boten malih nggih. Oh, mobil bareng budal kok panggonan sing kok padha tumuju dhateng panggenan nggih sing sami. Lah kok ya salat kok dhewe-dhewe itu kan aneh bin aja gitu, atraksi berarti. Siapa kita gitu loh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu boten dipun riwayatkan dan tidak ada satu pun riwayat yang sampai kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholatnya dengan sendiri. Praktis setelah mewajibkannya sholat berjamaah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan sholat itu melawan jamaah. Dan alhamdulillah
kula jenengan dipun paringi syariat menika gampil sangat. Pokoknya kula jenengan komitmen dulu sholat jamaah. Enten malih sing modele ngeten. Omah sa omah. Turu saranjang. Nggih, wayahe adem ya sak selimut. Nggih. Wayahe mangan kadang-kala ya sak iring dulan-dulanan, tapi wayahe salat dhewe-dhewe. Ya enek jare di omah niku. Enten sing magrib riyan. Setelah ini tidak ada insyaallah. Ya, setelah ini tidak ada. Lah kenapa kok tidak berjamaah? Gus, kula niki mboten pede lek imami. Nah, misal kenapa tidak pede? Lha kok niki wacan kok amburadul. Kula niki sik belajar maca Quran, Pak, Bu, terutama untuk sholat. Jenengan sholat berjamaah. Ya, lha bojo kula niku lho hafal Quran misale. Ki kula niki sik belajar. Yusin kula imami bojo kula sing napa? Apal Quran misale. Apapun itu yang terjadi, orang laki-laki adalah pemimpin, tapi kalau dirasakan maca Quran, lek panjen boten saged pun diwaca surat Al-Fatihah najan swara liri boten apa-apa. Lah surat maghrib Gus, isya, subuh, kan kudu banter, boten kudu banter. Jadi kalau penting ngaji, boten kudu napa? Banter. Mengeraskan suara di dalam surat maghrib, isya, subuh itu hukumnya sunnah. Melirihkan suara di dalam surat zuhur, asar itu hukumnya sunnah. Tidak umpama kejadian di masjid ada imam sholat Jumat misalnya, atau sholat maghrib imami Allahu Akbar, bareng meneng mau imami, maca Fatihah diri, jenengan emoni subhanallah, pun isan diri ini. Mungkin sekalian dari subhanallah imam dengan diri, mungkin pun jangan maca Fatihah beres, pun bingung, pun malah imam di maghrib kok suaranya orang di bandar nih akhirnya sholatnya dengan batal nih, imamnya dengan keplek misalnya, imam di bandar nih suaranya, pun nonton ini malah salah, hukum nopo mengeraskan suaranya adalah sunnah. Sing wajib maca Fatihah, sing penting jenengan maca Fatihah, makmum iki maca Fatihah pun dadi salate jamaah indah dan berkah insyaallah. Nggih, sing penting jamaah. Bapaknya mboten enten Gus sak jamnya mboten biasanya dari mundur ke kantor putrane. Enggak apa-apa, anaknya gidulan Gus, pembantu nih jenengan jak sholat jamaah, jenengan sini mami bismillah ya jamaah supaya awake dhewe niki salate saged pede dan rasane Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyuguhkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat sing kedahipun napa bersih dari najis. Nah, najis awake dhewe niku diklumpukne dari siji ben diilangi najise berubah dari suci. Jelas nggih? Pun bismillah sampai mati nggih salat jamaah. Salat jamaah itu bampil. Enggak harus sekian banyak jamaah boten, namun cukup piantun kali siji imam siji makmum beres. Jelas? Imami siji, makmumi siji, sholat jamaah. Jadi ini pun jamaah namanya, daripada orang jamaah, daripada sholat di diwi, luwih becik, luwih apik sholat jamaah. Ada seorang imam punya istiqomah sholat jamaahnya. Kemudian satu ketika datang waktu isya, sedangkan beliau masih ada tamu. Yo lek tamune wong dhewe wong sing ngerti, wong sing paham kira-kira yo penak. Nggo salat jamaah riyen. Ngaten. Sekedo. Nggih. Tamune ngerti, tamune yo sekirane di materi niku mboten apa? Mboten kucewa, nggih, penak. Tapi lek tamune mboten ngerti. Pamane kok tamune niku modele gampang tersinggungan. Ayo masalah niku nggih.
Sedangkan ikramul dhaif itu juga kewajiban kula panjenengan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengkaitkan itu dengan apa? Kesempurnaan iman kula panjenengan. Maka yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Yang aku beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tamunya. Gitu. Menghormati tamu itu termasuk apa? Sifatnya yang mukmin. Terus budi akhirnya tamu ini dijagungi, dimulyani, dihormati sampai habis waktunya sholat berjamaah di masjid ini. Tamu pulang, beliau keluar ke masjid, masjidnya tertutup. Masjidnya tutup. Ada awal ini masjid tutup, balik rumah. Kalau jenengan kira-kira hari ibadah masjid sini tutup, tidak kehilangan semangat. Dia pindah ke masjid yang lainnya. Barangkali di masjid yang lain masih ada orang yang belum sholat. Ternyata subhanallah pindah ke masjid yang lainnya pun juga sama. Masjidnya sudah tutup, tidak ada seorang pun yang di sana. Dikelilingi paling masjid sak kampung itu dihubungi. Enek masjid, enek musola diampiri, mbok menawa enek sing urung sholat dijak jamaah. Sampai mau tadi semangatnya mereka. Jelas sih. Tapi ya karena waktu sudah malam, nggak ada satupun orang kecuali mereka sudah sholat berjamaah. Akhirnya dia ini pulang dengan hati yang sedih. Ya Allah, aku lah menjadi istiqomah sholat jamaah sampai di sini ini. Golo-golo tamu ini mau akhir orang sholat jamaah. Tetapi ikramul dhaif, memuliakan dan menghormati tamu pun juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang ini bukan kepengen ketinggalan apa? Istiqomahnya sholat jamaah. Akhir yang niku dan perjalanan mendapatkan inisiatif sini. Jadi sekarang orang yang sejak sholat jamaah, aku balikin yang ngomong sholat isya petang rakaat ping 17. Halo, tidak patah semangat dia. Cari masjid, cari orang yang bisa diajak jamaah, nyata boten enten. Dia punya semangat, pulang sampai rumah sholat isya petang rakaat ping 17. Kira-kira 100 rakaat niku. Pinten Bu? 109 niku menit. 100 pinten? Papat pikir itu pinten? 108. 118 rakaat. Dalam semalam sholat 118 rakaat. Orang yang dari Ramadan ini. Orang yang dari Ramadan orang dari udu dan sholat malam 118 rakaat. 108. Panggil pun 108. Pun pokoknya 100 rakaat. Malam hari ini mimpi dia mimpi dalam keadaan berpacu kuda dengan sahabat-sahabatnya. Lomba apa? Balapan sahabat. Nah, konco-konco ini pun antar lainnya jarane pun sampai finish lah piyambak ini kudanya dipacu itu nggak bisa lari kencang. Disabet dia paling lemah mawon. Akhirnya koncone sing pun tekan finish niku mesane. Iki nyapa kancoke. Kok jarane ra iso melayu. Mundur akhirnya mereka. Mundur ke belakang ditanya, "Ngapain kamu?" "Ini loh, kuda saya ini saya pacu, gak mau lari kencang. Gak tahu kenapa." Akhirnya temannya tadi mengatakan, "Kau sholat isyanya gak berjamaah kan?" "Iya, tetapi saya sudah sholat sebanyak berapa? 4 kali 27. Ya, itulah artinya kami semua ini adalah ahli sholat berjamaah. Sehingga walaupun 1 kali sholat kami akan mengungguli berkali-kalinya kamu, tetapi tidak berjamaah. Mulai akhirnya tangi itu sedih. Setelah itu tidak mau lagi meninggalkan sholat jamaah. Dan permisalan yang seperti ini lewat mimpi. Ya, mimpi tidak bisa kita jadikan hukum. Tetapi kalau kita kaitkan dengan hadis kanjeng Nabi sing lintu, maka kita akan menemukan satu kesimpulan bahwa berjamaah walaupun panjenengan walaupun cuma sekali pahalanya tidak akan pernah terumbuli walaupun panjenengan sholat berkali-kali tetapi tanpa berjamaah
berjamaah. Sebagaimana puasa panjenengan di bulan Ramadan cuma sehari. Kata Nabi, man afṭara yawman min ghairi udhrin, man afṭara yawman fi Ramadan min ghairi udhrin lam yakfihi shaumud dahr wa in shoma, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Nabi, tiyang sing bolos poso Ramadan sedina mboten enten udzur. Lek udzur bahasane itu nggih, mboten enten udzur. Ramadan wayahe poso lunus ora poso karena tidak ada udzur syar'i. Pokoke mokel tenawan nggih. Maka dikatakan oleh Nabi, dia tidak akan bisa mengganti puasa seharinya di bulan Ramadan walaupun dia puasa setahun penuh, wa in shoma, sekalipun dia berhasil melakoni puasa 1 tahun. Jadi ganjaran dengan poso Ramadan sedinten niku lek ditimbang kali ganjaran posone dengan setahun ngedur niku sing agengan posone Ramadan sedina ganjarane. Nggak akan pernah bisa menyamai. Jelas sih, nah, dari jamaah limoten ganjarannya jamaah dengan nunggu walaupun cuma sekali, tidak akan pernah diungguli dengan sholatnya penjenengan yang berkali-kali tetapi tanpa berjamaah. Mungkin di keterangan kula niki saged nambah semangat dan spirit kula penjenengan untuk menjaga istiqomah kula penjenengan anggenipun nindakaken sholatipun kelawan jamaah. Ketinggalan di masjid, jangan biarkan sholat kita walau di rumah pun juga dalam keadaan tidak berjamaah. Tetap dalam pulih diupayakan untuk berjamaah, entah dengan anak, entah dengan istri, entah dengan pembantu, entah dengan siapapun pun, kecuali kepepet pun. Bahwa ini manusia biasa nih. Kadang kalau yang bisa pindu, maka itu jangan kaget melalaikan kita dari sholat berjamaah kecuali hanya mati. Mati pun selesai urusan ini. Nah, memang ada karnaval mau nalas. Yani, jangan sampai di akhir zaman ini ada model ya Allah. Di sini dulu karnaval kadang kalau yang ninggalin sholat ya enten nih. Sing dulu nih kepada alhamdulillah. Bahaya ini, bahaya. Nomor kali, jelas ini wow. Bagi mustakmal itu jadi mustakmal. Lek nopo kirang saking 2 bulan. Kalau 2 bulan lebih terkabut sifat mustakmalnya sehingga berubah menjadi nopo air suci mensucikan. Dari situ kita tarik kesimpulan itu wow, dan faedah tentang sholat jamaah. Betul apa-apa nggih. Ngaji dia untuk belakangan tapi simpennya muga-muga manfaat. Allahumma amin. Muga-muga bahas jamaah barang tekan jamaah ora apa-apa. Muga-muga manfaat. Nomor kali an yusta'mala fi ma la budda minhu. Air itu menjadi mustamal ketika digunakan untuk basuhan yang fardu. Basuhan yang fardu. Misal dengan wudu niku sunai basuh ping 3, tetapi basuhan yang wajib itu hanya yang pertama, yang kedua, ketiga niku sunnah. Ketika penjenengan membasuh wajah yang pertama kali nawaitul wudu'a, ngoten nggih. Nah, bekas basuhan sing pertama ini jenengan tadani. Jenengan sisihne. Bar ngoten membasuh yang kedua kali. Nggih. Jenengan tadai. Membasuh yang ketiga kali jenengan tadai. Sing mustakmal sing pundi niki? Sing mustakmal sing bekase basuhan pertama niku wau. Ngoten tegese. Lek sing bekase napa? Basuhan kedua ketiga niku mboten mustakmal karena itu bukan kefarduan di dalam thaharah. Jelas? Gampang nggih. Semuanya suci. Semuanya suci. Bekas basuhan pertama itu suci. Bekas basuhan yang kedua ketiga suci, tetapi yang terkena hukum mustakmal itu adalah bekas basuhan yang pertama. Sedangkan bekas basuhan yang kedua dan ketiga itu boten kena hukum mustakmal.
Sebab basuhan kedua ketiga itu bukan basuhan yang wajib. Jelas saudara ini. Nah, disimpulkan juga oleh para ulama, walaupun bekas wudhu basuhan yang pertama itu adalah wudhunya anak yang masih kecil, bocah cilik dereng balik sholat orang wudhu. Bocah cilik mau dereng wajib, mau sholatnya mau dereng wajib. Paham ya? Dereng balik sholatnya mau dereng wajib. Umpama niku enten bocah cilik wudu wajib badan wong salat mau dereng wajib nggih. Nah, walaupun wudunya dia itu belum bisa terkena hukum wajib, tetap basuhan pertama dia dengan tadai niku nggih dihukumi mustahmal. Jelas badan ini. Nah, juga termasuk diantaranya wa fi wudu'il hanafi bila niyatin wa illam yasihha indana. Ada seorang bukan mazhab Syafi'i, tapi dia mazhabnya untuk mazhab yang Hanafi. Yang di dalam mazhab Hanafi tidak ada kefarduan untuk niat. Terus saudara-saudara muslimin yang ikut mazhab Imam Hanafi, mereka wudu itu tidak wajib niat. Justru pokoknya ada basuh atau mawon, kewajiban niat dan tetapi itu dalam mazhab kita Syafi'i menjadi tidak sah wudu'nya. Gitu badan. Nah, bebas jangan mau pilih yang mana itu bebas. Jangan mau ikut Hanafi boleh, mau ikut Syafi'i itu juga boleh. Yang penting ada yang diikuti. Jelas ya? Nah, mazhab Syafi'i wajib niat. Gitu badan. Niat termasuk fardunya wudu. Lek wudu namun basuh namun musab tapi mboten niat, lek Syafi'i sah mboten sah, tapi lek Hanafi sah. Mazhab Imam Hanafi dikatakan sah. Enten tiyang dari mazhab Imam Hanafi wudu dengan tata caranya dia yang tanpa niat, yang menurut mazhab kita itu adalah tidak sah. Terus bal wonten jenengan tadai banyune, tetap itu pun juga dianggap mustahmal walaupun wudunya dia itu menurut pandangan kita tidak sah. Artinya kalau menurut pandangan mazhab kita tidak sah, ora wudu niku, ngaten. Jelas ya? Nguraninya kok yo ora wudu, men seger-segeran ngaten. Nah, tetapi karena menurut mazhabnya dia itu sah, maka bekas basuhan pertamanya dia kalau kita tadai niku nggih tetep hukume mustahmal. Jelas pembahasan ini. Jadi bagi mustahmal itu sing bekas basuhan sing fardu. Jenengan mandi junub katakanlah, setelah junub kemudian jenengan mandi atau ibu-ibu setelah selesai dari masa haidnya atau masa nifasnya mandi, gitu. Nah, basuhan sing pertama sing nelesi sak kabehane awak niki niku basuhan yang wajib. Biur tadi nggih. Basuhan pertama yang membasahi seluruh tubuh kita ini itu adalah basuhan yang wajib di dalam bersesuci, dalam hal ini mandi. Lah niku lek ditadai nggih niku sing sama. Tapi lek pun berproto barune nggih teng sak kabehane awak niki supaya wonten tasih jenengan grujuk malih. Nah, niki lek jenengan tadai sing niku pun boten mustahmal niku. Nggih. Dan sing mustahmal niku sing napa bekase basuhan sing wajib. Jelas iki gamblang nggih. Walhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi manfaat barokah. Pertanyaan badan monggo. Kurang 2 bulan. Nggih. Nggih. Pokoknya lebih dari 2 bulan, mau itu orang 100 mau orang berapapun, yang penting tidak berubah airnya tetap suci. Patokannya 2 bulan itu waktu. Ketika sudah 2 bulan lebih, ya mau digunakan orang berapapun itu tidak menjadi masalah. Tetapi ketika digunakan dan pada akhirnya baru ini berkurang sampai akhirnya kurang dari 2
dua kula. Nah niku wae. Tetep hukumnya malih napa? Nggih karena penggunaannya gimana? Kalau penggunaannya itu dicidui, saya sakit nih. Jadi misalnya tengkolam niku bekasi mustamalan nggih. Tengkolam niku bekasi bali mustamalan. Lebih dari 2 kula. Level lebih 2 kula berarti masih suci dan mensucikan. Tetapi misalnya digunakan untuk wudhu dan cara penggunaannya misalkan dicidui di gua. Jelas ya? Kan pada akhirnya berkurang. Nah, kalau sudah berkurang, kurang dari 2 kula, sifat banyune tetap panggah tohir mutohir. Selama cara penggunaannya tetap dicidui sampai banyu niki telas di betul. Tapi setelah kurang dari 2 kula, terus akhirnya kan sing wudhu dengan cara dijegone teng kolam niku wau, diciduk banyune dibalene teng kolam yang paling. Nah niki akhirnya malih napa? Mustakmal. Lah niki jedingan teng dalem niku lek yang sepuh-sepuh rumiyin, nggih, jedingan teng dalem, lek yang sepuh-sepuh rumiyin niku bisa gede-gede. Jenengan menangi ya. Sepuh-sepuh jenengan, mbah-mbah jenengan riyen kan daleme jedingane napa? Saking lenger jogo sakjane supaya banyu iki panggah tetap suci. Lah sakniki akhir zaman ini minimalis semuanya. Sak klambi-klambine minimalis. Hati-hati, bukan tidak boleh sebenarnya. Cuma jadi mau ngajikan mereka tentang apa? Kesucian. Banyu sendiri pun rata-rata muka maaf. Tidak sedikit mungkin di rumah-rumah kita sekarang muslimin ini jedingannya tenggalan itu ciri-ciri. Ya benar. Umpami ini jedingan itu keceblokan telah cecak. Pernah nggak kita seperti itu? Nah ini problem. Jangan digunakan dulu. Caranya seperti kadang kalau ente sing digebak kabeh sak isine mubadir. Jangan, caranya ambil najisnya. Lek ketok enten napa? Barangnya najis diupayakan diambil sebisa mungkin. Dibuang yang terkena najis. Setelah itu jenengan begitu yo malih sampai luber selesai. Airnya berubah suci lagi, jenengan gunakan mandi tidak apa-apa. Ambilnya 2 kali apa? Enggak, yang penting ambil. Sampun, milih uang. Jenengan buat najis tapi lek nih dibucali najis. Ibu sampun, apa namun ya? Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullahu khairan jazaa. Subhanahu wa ta'ala keterangan kula saged nambahaken wawasan kula panjenengan, saged nambahaken materi pemahaman kula panjenengan menjadi ibadah dhateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Nanging pamilih enten kekurangan khilafan kula minta ingkang saajengipun. Al-Fatihah billahi fa'ul qubul wal jamal wa tamal wal nur wa rusul wa salah sadar wal jasad wa ruh ila hadratin nabi Mustafa Muhammad bi sirril Fatihah.